para anggota majelis yang kami hormati, Ibu Bapak para undangan yang sangat muliakan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi Ibu dan Bapak para hadirin sekalian. Terima kasih atas perhatiannya di dalam undangan kami pada pagi hari ini. Puji dan syukur kita panjatkan kepada Yang Maha Kuasa yang telah memberikan kesehatan serta rahmat kepada kita semua sehingga kita dapat bertemu pada kesempatan yang berbahagia pada pagi hari ini. Sekali lagi tidak lupa kami sampaikan ucapan terima kasih serta penghargaan atas kehadiran Ibu dan Bapak sekalian mengundang kami pada sidang pemilu terbuka Majelis Guru Besar Institut Teknologi Bandung pada pagi hari ini. Sebelumnya, marilah kita bersama tundukkan senak kepala kita. Kita panjatkan doa serta puji serta syukur kepada Yang Maha Kuasa. Kiranya kita semua mendapatkan perlindungan, rahmat serta ridho-Nya. Khususnya bagi anggota majelis, kiranya Tuhan Yang Maha Kuasa membimbing kita semua dalam menghadapi berbagai tugas serta tanggung jawab sebagai pemimpin akademik pada Institut Teknologi Bandung. Berdoa kita mulai. Selesai. Ibu dan Bapak para hadirin yang kami muliakan, atas izin para anggota majelis yang terhormat, maka sidang pemilu terbuka Majelis Guru Besar Institut Teknologi Bandung pada pagi hari ini, Sabtu 13 April 2013, dengan acara tunggal pidato ilmiah Guru Besar Institut Teknologi Bandung oleh Profesor Tuti Farida Marzuki dan Profesor Andi Isramahudin kami nyatakan buka. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa membimbing sidang ini mencapai tujuannya yang terbaik untuk ITB dan untuk bangsa Indonesia. Ibu dan Bapak, para undangan yang kami muliakan, adalah merupakan tradisi dari Majelis Guru Besar Institut Teknologi Bandung sebagai lembaga yang bertanggung jawab kepada masyarakat akademik yang berfungsi menjaga tata nilai institut, menyampaikan kepada masyarakat mengenai berbagai kemajuan pada tanggung jawab dalam pengembangan nilai-nilai institut, yaitu sebagai pusat pengembangan ilmu pengetahuan dan sebagai pusat budaya bangsa. Pidato ilmiah Guru Besar adalah salah satu tradisi yang dilakukan guna menyampaikan kepada masyarakat mengenai keberadaan Institut Teknologi Bandung melalui berbagai capaian akademik yang telah diperoleh para akademisinya, khususnya oleh mereka yang telah mendapatkan kepercayaan dari institut guna mengemban jabatan akademik tertinggi sebagai Guru Besar pada Institut Teknologi Bandung. Guru Besar adalah jabatan fungsional akademik pada suatu perguruan tinggi yang bersama komunitas keilmuannya merupakan unsur amat penting serta perlu dalam pengembangan serta menumbuh kembangkannya kapasitas akademik pada perguruan tinggi yang bersangkutan. Kehadiran seorang guru besar pada suatu perguruan tinggi adalah kehadiran seorang pemimpin akademik yang diakui telah berhasil memimpin kelompok keilmuannya dalam menghasilkan ilmu baru yang bermakna bagi kehidupan. Sebagai pemimpin akademik, seorang guru besar adalah pembawa bendera di dalam keilmuannya, sehingga kehadiran seorang guru besar bagi Institut Teknologi Bandung bermakna pula sebagai kehadiran suatu keilmuan baru beserta komunitasnya yang akan menjadi aset amat penting ke depan, bukan saja bagi ITB, namun juga bagi bangsa Indonesia. Ibu bapak para hadirin sekalian, serta para anggota majelis yang kami hormati, telah hadir di antara kita pada pagi hari yang berbahagia ini adalah putra-putra terbaik Institut Teknologi Bandung, Profesor Tuti Farida Marzuki, Guru Besar dalam bidang ilmu manajemen konstruksi pada Fakultas Teknik Sipil dan Lingkungan Institut Teknologi Bandung, dan Profesor Andi Isramahudin, Guru Besar dalam bidang ilmu dinamika benda jamak pada Fakultas Teknik Mesin dan Dirgantara Institut Teknologi Bandung. Pada kesempatan sidang terbuka ini, beliau akan menyampaikan pidato ilmiah Guru Besar atas nama Institut Teknologi Bandung sebagai pertanggungjawaban akademik seorang pemimpin akademik ITB kepada masyarakat di hadapan para ibu sekalian. Ibu sekalian, izinkan berikutnya kami ingin menyampaikan secara singkat riwayat akademik Profesor Andi Isramahudin di hadapan para ibu sekalian. Profesor Andi Isramahudin dilahirkan di Bukit Tinggi
pada tanggal 5 Februari 1959. Dalam karir akademik, beliau ditemani seorang istri tercinta, Putri Karim Fatimah Marzuki, serta dikaruniai seorang putri, Putri Alia Khalida. Beliau lulus sarjana teknik mesin Institut Teknik Bandung pada tahun 1984, master pada tahun 1988, doktor pada tahun 1993, keduanya dalam Mechanical Engineering dari Purdue University, Amerika Serikat. Dosen pada Fakultas Teknik Mesin dan Dirgantara Institut Teknik Bandung, dimulai dengan asisten ahli media pada tahun 1986, asisten ahli 1987, lektor muda 1994, lektor media pada tahun 1996, lektor pada tahun 2000, rektor kepala pada tahun 2001, dan guru besar dalam bidang ilmu dinamika benda jamak pada Fakultas Teknik Mesin dan Dirgantara Institut Teknologi Bandung Oktober 2012 yang lalu. Dalam kegiatan pendidikan, berbagai mata kuliah baik sarjana maupun untuk pasca sarjana telah dipegang dan dibina oleh beliau baik secara sendiri maupun bersama koleganya. Sejumlah sarjana, magister dan doktor telah pula dihasilkan dalam karir beliau sebagai pendidik. Demikian pula sejumlah buku serta catatan kuliah telah beliau tulis. Di dalam penelitian dan pengabdian pada masyarakat, terdapat sejumlah penelitian maupun pengabdian pada masyarakat, baik nasional maupun internasional. Antara lain, Toyoshi University Jepang, Technical University telah pula diperolehnya, dan beberapa di antaranya sedang berlangsung. Yang itu semuanya menunjukkan kepercayaan atas kapasitas akademik beliau di dalam bidangnya, bukan saja dengan kolaborasi pada tingkat nasional namun juga pada internasional. Untuk itu, berbagai karya telah dihasilkan dalam sejumlah publikasi berkualitas amat tinggi. Atas karya-karya beliau telah pula diterbitkan. Kepemimpinan beliau dalam akademik banyak ditunjukkan dalam kegiatan riset bersama dengan mahasiswanya, dengan koleganya, serta kerjasama dengan berbagai pengadilan tinggi di dalam negeri maupun di luar negeri. Dia juga sebagai reviewer berbagai publikasi nasional maupun internasional dalam bidang ilmuannya, antara lain sebagai section editor in chief dari Asia Engineering Journal, yang kesemuanya tersebut menunjukkan bukti atas pengakuan prestasi serta kepemimpinan yang diakui oleh komunitas akademik yang sangat luas. Sejumlah jabatan akademik, maupun non-akademik, selama karir beliau menjadi dosen ITB, antara lain dapat disebutkan sebagai Sekretaris Jurusan Teknik Mesin Institut Teknologi Bandung pada tahun 1998 sampai tahun 2002, Ketua Departemen Teknik Mesin ITB tahun 2002 sampai 2005, Wakil Dekan pada Fakultas Teknologi Industri Institut Teknologi Bandung pada tahun 2006 hingga 2007, Dekan Fakultas Teknik Mesin dan Dirgantara ITB tahun 2008-2010, Koordinator Kerjasama Internasional pada Fakultas Teknik Mesin dan Dirgantara ITB sejak tahun 2011 hingga sekarang masih berlangsung, dan dia pada saat ini menjabat Ketua Kelompok Ilmuwan Perangkat Mesin pada Fakultas Teknik Mesin dan Dirgantara sejak tahun 2011. Beberapa penghargaan telah diterima oleh beliau, antara lain Satya Lancana Karya Satya 10 tahun dari Presiden Republik Indonesia tahun 2000, Satya Lancana Karya Satya 20 tahun dari Presiden Republik Indonesia tahun 2007, penghargaan 25 tahun pengabdian dari Rektor Institut Teknik Bandung pada tahun 2010, dan Ganesha Wira Adi Utama dari Rektor Institut Teknik Bandung pada 2011. Yang kesemuanya tersebut merupakan penghargaan atas prestasi beliau sebagai akademisi di Institut Teknologi Bandung. Ibu bapak sekalian, pada kesempatan yang berbahagia ini, Profesor Andi Isra Mahyudin akan menyampaikan pidato yang tulisan beliau yang berjudul Dinamika Benda Jamak untuk Kesejahteraan Bangsa, dari rekayasa kendaraan hingga biomekanik. Yang terpelajar Profesor Andi Isra Mahyudin, dengan segala hormat, kami mengundang Profesor untuk menyampaikan pidato ilmiah yang telah disiapkan di hadapan para hadirin sekalian. Kami mengundang Agus Prajurit untuk Profesor Andi Isra Mahyudin.
kami hormati Ketua, Sekretaris, dan anggota Majelis Guru Besar. Yang kami hormati pimpinan Institut Teknologi Bandung, serta yang kami hormati Ibu Bapak, para hadirin sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Segala puji dan syukur bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha Pencipta dan Maha Memiliki. Karena atas rahmat dan kasih sayangnya, kami dapat berdiri di hadapan hadirin sekalian untuk menyampaikan pidato ini. Terima kasih dan rasa hormat yang sebesar-besarnya kepada pimpinan dan anggota Majelis Guru Besar Institut Teknologi Bandung yang telah memberikan kesempatan untuk menyampaikan pidato ilmiah pada sidang terbuka Majelis Guru Besar yang terhormat ini. Hadirin yang saya muliakan, pidato ilmiah berjudul Dinamika Benda Jamak untuk Kesejahteraan Bangsa dari Rekayasa Kendaraan hingga Biomekanik merupakan salah satu bentuk pertanggungjawaban akademik dan komitmen kami atas jabatan sebagai guru besar dalam bidang dinamika benda jamak. Akan disampaikan secara ringkas sejarah dan perkembangan bidang dinamika benda jamak serta aplikasinya. Selanjutnya dipaparkan sebagian kegiatan yang kami lakukan terutama dalam bidang rekayasa kendaraan dan biomekanika, dan pada bagian akhir catatan penutup secara singkat rencana kegiatan ke depan. Hadirin yang kami hormati, sebagai bagian dari Institut Teknologi Bandung yang mengemban amanah sesuai dengan visinya untuk meningkatkan kesejahteraan bangsa Indonesia dan dunia, seyogianya seorang anggota Sivitas Akademika ITB berkarya dalam menunjang terwujudnya visi tersebut. Sejarah menunjukkan bahwa kesejahteraan manusia ternyata terkait erat dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi pada suatu bangsa berdampak pada perubahan tata kehidupan masyarakat serta memberi mereka keunggulan atas bangsa lain yang tidak menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi tersebut. Juga penguasaan ilmu pengetahuan teknologi membentuk peradaban manusia. Pada zaman keemasannya, peradaban Yunani, Romawi erat kaitannya dengan penguasaan ilmu dan teknologi saat. Sejarah berulang pada zaman keemasan Islam, di mana penguasaan ilmu pengetahuan teknologi berperan dalam mewujudkan kemakmuran dan peradaban yang dinamis. Jeffrey Sachs kemudian mengklasifikasikan negara berdasarkan penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi. Dapat dilihat negara dengan warna hijau terang dalam kategori technological indicators, masyarakat yang hidup sejahtera. Sementara kawasan hijau gelap dengan kategori technologically excluded, hidup miskin dan terdesak. Indonesia termasuk kategori technological adapters, memang mampu mengadopsi teknologi untuk kebutuhan produksi dan konsumsi, tetapi meskipun terjadi peningkatan produk domestik bruto hingga PDB per kapita mencapai di atas 4.000-an saat ini, dapat kita lihat sendiri bahwa pasar domestik kita masih dikuasai oleh produk impor. Dalam beberapa dasawasa terakhir kita melihat kaitan erat kemajuan ekonomi suatu negara sebagai dampak kebijakan pembangunan berbasis ilmu pengetahuan dan teknologi. China, India, dan Korea yang dengan konsisten menjalankan kebijakan tersebut mengalami kemajuan ekonomi dan industri yang pesat serta mencapai tingkat kemajuan yang tinggi. Pada kesempatan ini, izinkan kami menyampaikan bagaimana penguasaan ilmu dan teknologi dinamika benda jamak yang kami tekuni dapat berkontribusi untuk meningkatkan kesejahteraan bangsa melalui peningkatan daya saing industri nasional. Kami menyadari bahwa bidang tersebut hanyalah merupakan bagian kecil dari khazanah keilmuan dan kompetensi yang dimiliki oleh Sivitas Akademika ITB. Namun dengan penguasaan serta sinergi antara berbagai pihak yang berkepentingan, kami yakin bidang tersebut dapat berkontribusi bagi kesejahteraan bangsa. Selanjutnya, izinkan kami mengulas sedikit tentang dinamika dan sistem benda jamak. Dinamika adalah ilmu dasar bidang rekayasa yang merupakan ilmu yang mempelajari tentang gerak benda yang bergerak dan berubah. Dan salah satu cabangnya yang kami tekuni adalah dinamika benda jamak yang sangat bermanfaat bagi kajian perilaku dinamik berbagai sistem mekanik
termasuk kendaraan, mesin, mekanisme, serta sistem biomekanik. Ketertarikan manusia akan gerak telah dimulai sejak Aristoteles mengamati benda bergerak bebas maupun paksa pada tahun 3300 sebelum Masehi, menyatakan bahwa benda yang lebih berat akan jatuh lebih cepat dibanding benda. Benda Aristoteles ini kemudian dikembangkan juga oleh ilmuwan dari Arab seperti Ibnu Rusdi dan Ibnu Bajjah, dan ketertarikan akan gerak juga pada masa yang sama seorang ilmuwan dan penemu dari Turki, Al-Jazari, berhasil mengembangkan berbagai mekanisme seperti poros bubung, pompa, mekanisme flash, dan jam. Pada awal abad 14, sekelompok ilmuwan berhasil menjelaskan fenomena gerakan suatu objek dalam percepatan seragam secara kuantitatif dan juga mengemukakan konsep pemisahan antara gerak, kinematik, dan penyebabnya, yaitu dinamik. Penyebab gerak masih belum bisa dijelaskan dengan baik hingga akhir abad ke-16. Di antara ilmuwan yang kemudian mempelajarinya adalah Galileo Galilei dan Sir Isaac Newton. Publikasi Newton prinsipnya sangat berpengaruh dalam bidang mekanika klasik. Newton mendefinisikan terlebih dahulu apa yang dimaksud dengan massa, momentum, inersia, dan gaya, baik pada saat kontak maupun tidak, sebelum kemudian menyatakan tiga hukumnya gerak yang sangat terkenal tersebut. Hukum Newton kemudian dikembangkan lebih lanjut oleh Euler untuk rotasi benda kaku. Untuk pemodelan kendala Zerbi, Euler telah menggunakan prinsip gaya reaksi pada benda bebas hingga menghasilkan persamaan Euler yang dapat digunakan untuk dinamika benda jamaah. Mekanika Lagrange atau mekanika analitik kemudian dikembangkan sekitar 100 tahun setelah Newton memperkenalkan hukum geraknya. Persamaan Newton, Euler, dan dinamika Lagrange menjadi dasar dari dinamika benda jamaah yang kemudian berkembang seiring dengan perkembangan komputer sampai saat ini. Hadirin yang saya hormati, di sekitar kita banyak sekali dijumpai sistem benda jamaah yang terdiri dari sejumlah benda yang saling berhubungan melalui sambungan atau interkoneksi untuk kemudian membentuk satu kesatuan benda. Sebagai contoh, borak, piston, penghubung, dan poros engkol pada motor bakar adalah benda yang saling terhubung menjadi satu kesatuan. Pada sistem ini, tekanan pada ruang bakar akan mendorong torak yang menggerakkan batang penghubung yang kemudian memutar poros engkol. Ini mekanisme yang berkontribusi, saya rasa hampir 100% kita bisa hadir di ruang ini. Hampir semuanya kita menggunakan kendaraan yang selanjutnya, robot adalah contoh sistem benda jamaah yang lebih kompleks karena mempunyai jumlah benda dan derajat. Contoh lain adalah tubuh manusia yang terdiri dari banyak benda dan sambungan juga merupakan sistem benda jamaah. Analisis dinamika benda jamaah biasanya dilakukan dengan memberikan penomoran pada berbagai batang untuk kemudian disusun persamaan geraknya yang kemudian diselesaikan untuk memperoleh besaran-besaran dinamika yang diinginkan. Pada sistem kompleks, untuk penyelesaian tersebut diperlukan perangkat lunak untuk mempermudah. Aplikasi analisis benda jamaah berkembang pesat seiring perkembangan teknologi komputasi. Kontribusi Orlandia misalnya untuk metodologi penyelesaian masalah dinamik sistem benda jamaah melalui program Adams kemudian memicu berbagai perkembangan dan metodologi analisis dinamika benda jamaah. Penelitian doktoral tentang ketidakstabilan parametrik pada mekanisme Kepler fleksibel merupakan awal keterlibatan kami dalam penelitian di bidang dinamika. Kemudian melanjutkan dalam bidang dinamika benda jamaah, terutama dinamika kendaraan dan biomekanika. Ibu, bapak, para hadirin kalian yang saya hormati, selanjutnya marilah kita lihat dinamika kendaraan. Kendaraan rel adalah alat transportasi yang memiliki pangkat roda yang bergerak relatif terhadap lintasan dan arah geraknya mengikuti rel. Kereta api adalah kendaraan rel yang berfungsi sebagai angkutan darat dan mempunyai daya angkut persatuan luas lahan yang relatif lebih besar dibandingkan dengan kendaraan darat lainnya. Penggunaan kereta api sebagai sarana transportasi baik untuk jarak dekat maupun jarak jauh merupakan solusi yang tepat untuk mengurangi kemacetan jalan raya.
Oleh karena itu, penguasaan berbagai teknologi kereta api menjadi penting. Secara umum, kereta api memiliki konstruksi yang terdiri dari badan kereta dan bogi, perangkat roda yang terhubung dengan sistem suspensi primer ke bogi, yang selanjutnya menyangga badan kereta melalui suspensi sekunder. Sistem suspensi berfungsi menjaga kestabilan kereta serta mengisolasi penumpang dari getaran yang muncul akibat kontak roda dan rel. Pada layar ditayangkan gambar yang menunjukkan lokomotif diesel hidrolik serta model roda jaraknya. Yang patut dicatat adalah bahwa lokomotif diesel hidrolik ini dirancang sepenuhnya oleh staf divisi teknologi PT INCA pada tahun 2011. Merupakan lokomotif pertama karya anak bangsa. Staf dan mahasiswa Fakultas Teknik Mesin dan Dirgantara beruntung memperoleh kesempatan untuk terlibat dalam proses desain lokomotif tersebut, mulai dari analisis dinamik, kekuatan struktur, serta analisis derma. Analisis dinamik dilakukan dengan bantuan perangkat lunak untuk mengevaluasi parameter dinamik sistem suspensi. Dalam pembahasan perilaku dinamik kendaraan rel, ada 3 hal penting yang harus diperhatikan, yaitu stabilitas lateral, kinerja di tikungan, dan kualitas pengendaraan. Terkait dengan keamanan, produktivitas, dan kenyamanan. Stabilitas lateral memberikan batasan kecepatan maksimum pada lintasan lurus yang disebut kecepatan kritis. Pengoperasian melampaui batas tersebut akan menyebabkan ketidakstabilan lateral sehingga kereta dapat keluar rel. Sistem suspensi primer yang makin kaku akan meningkatkan kecepatan kritis, tetapi akan menurunkan kinerja kereta di tikungan, berupa penurunan batas kecepatan maksimum di tikungan serta peningkatan keausan roda. Selain itu, kualitas pengendaraan, kenyamanan penumpang juga dipengaruhi oleh suspensi sekunder. Untuk itu, dalam merancang kendaraan rel diperlukan optimasi parameter dinamik sistem suspensi. Pengetahuan dan pengalaman dalam pengembangan dinamika pada lokomotif diharapkan dapat membantu penyelesaian masalah keselamatan transportasi massal. Analisis dinamika benda jamak telah diterapkan pada berbagai permasalahan rekayasa yang dihadapi oleh PT INCA dan juga pada berbagai jenis kereta api yang dioperasikan oleh PT KAI. Tahun 96 hingga 98 kami terlibat sebagai anggota tim riset bulan kemitraan bersama dengan Profesor Sadul Sumantri, Profesor Umar Mulyasna, Profesor Biran, Profesor Zainal Abidin, dengan PT INCA dan BPPT dalam pengembangan bogi kereta penumpang kecepatan tinggi. Analisis dinamika benda jamak dilakukan sebagai dasar rancangan dinamik bogi bolsterless yang menjadi produksi PT INCA sebagai karya anak bangsa dan digunakan pada kereta penumpang PT KAI. Saat ini berbagai kegiatan kerjasama industri dalam bidang ini masih berlangsung. Selanjutnya, hadirin yang kami hormati, kita lihat jenis kendaraan yang lain. Untuk analisis dinamik sistem benda jamak dapat pula dilakukan untuk evaluasi layak tangga atau crashworthiness kendaraan penumpang roda 4 melalui simulasi komputer. Saat ini kami juga sedang melakukan kegiatan penelitian mengenai crash injury berbasis aplikasi benda jamak. Aplikasi lain adalah kajian karakteristik dinamik kendaraan penumpang dan juga sangat ditentukan oleh parameter dinamik suspensi. Sistem suspensi berfungsi untuk mengisolasi penumpang pada struktur kendaraan dan kedaratan dalam serta menjaga kestabilan kendaraan. Seperti hal juga pada kendaraan. Dengan demikian, 2 hal penting yang harus diperhitungkan adalah stabilitas yang berpengaruh terhadap kendalian dan kenyamanan. Setelah krisis ekonomi pada awal tahun 2000-an, penjualan kendaraan roda 2 dan roda 4 meningkat tajam diiringi perkembangan pesat industri komponen otomotif. Namun juga terjadi pergeseran tarif. Jika semula pabrikan otomotif memesan dengan spesifikasi komponen secara lengkap pada produsen komponen, pesanan kemudian bergeser menjadi hanya spesifikasi kendaraan. Hal ini menyulitkan produsen komponen, misalnya produsen sistem suspensi yang belum mempunyai kemampuan perancangan parameter suspensi kekakuan dan bersama Profesor Iqbal Harbi dan Dr. Satrio, rekan dari jurusan teknik mesin, kami terlibat dalam program peningkatan kemampuan dan kompetensi dalam kerjasama industri dan perguruan tinggi. Dikembangkan
prosedur untuk rancangan parameter suspensi, dan kemudian pada akhir kegiatan dirancang dimanufaktur berbagai sistem suspensi dengan karakteristik tertentu untuk kemudian dicobakan pada kendaraan. Pada hasil uji dinamika di laboratorium menunjukkan kesesuaian dengan parameter desain dan mendukung keabsahan prosedur tersebut. Pengembangan kompetensi ini pada kegiatannya kami harapkan dapat meningkatkan daya saing industri. Ibu, Bapak, hadirin yang kami hormati, selain kegiatan dalam dua bidang di atas, rancangan dinamik rantai pemukul pada kendaraan penyaluran jauh mekanik yang membutuhkan pemahaman tentang transfer gaya dari pemukul ke tanah ke ranjau membawa kami bersama Profesor Suharto melakukan kajian respon dinamik struktur terkubur. Struktur terkuburnya adalah ranjau. Analisis transfer gaya dikaji dengan menggunakan model mekanik 4 derajat kebebasan dan diterapkan untuk berbagai jenis tanah. Dalam kegiatan ini kami merasa sangat beruntung memperoleh masukan-masukan berharga dari Profesor Masud Desa, dan kami merasa kegiatan ini yang saat ini dilanjutkan oleh sebagai program doktoral salah satu bimbingan kami di Jepang, hal yang menarik dan perlu dikaji, tapi tentunya memerlukan kerjasama dari berbagai kelompok kajian lain, terutama barangkali geoteknik. Ibu dan Bapak, para hadirin yang terhormat, selanjutnya akan kami bahas tentang biomekanik. Ibu mekanik, saya mechanical engineering. Biomekanik adalah ilmu yang mempelajari peran mekanika dalam sistem biologi atau makhluk hidup. Aplikasi biomekanik pada bidang olahraga bertujuan untuk meningkatkan prestasi atlet, sedangkan pada bidang kesehatan dapat digunakan untuk menganalisis kondisi kesehatan serta meningkatkan tingkat kesehatan seseorang. Dalam hubungannya dengan dinamika perencanaan, kajian biomekanik meliputi antara lain analisis gerak pada manusia dan hewan. Berikut akan dibahas gerak berjalan manusia atau gait analisis. Gerak berjalan sebenarnya sangat kompleks karena melibatkan banyak gaya atau momen yang bekerja pada tulang maupun otot. Aspek yang dipelajari dalam analisis gait bisa berupa gerakan tubuh dalam ruang, kinematikanya, maupun berbagai gaya yang menghasilkan gerak kinetiknya. Analisis gait banyak digunakan dalam bidang kedokteran untuk aplikasi gait. Parameter gerak berjalan biasanya digunakan dalam rehabilitasi medik untuk diagnosis dan pemantauan respon pasien selama proses rehabilitasi. Pada umumnya ada 3 jenis parameter gait yang diukur, yaitu parameter spasio-temporal, ruang dan waktu, panjang langkah, jumlah langkah atau satuan waktu, kinematik dan kinetik. Selanjutnya, hadirin yang kami hormati, saat ini sebenarnya sudah banyak tersedia sistem penganalisis gerak komersial dengan akurasi tinggi. Akan tetapi, harga sistem tersebut sulit terjangkau oleh kebanyakan institusi layanan medis di Indonesia. Selain itu, hal yang sangat penting juga adalah sampai saat ini belum tersedia basis data gerak berjalan normal orang Indonesia. Untuk itu, bersama dengan Dr. Fatah Cipta Digantara, Dr. Tati Menko, Dr. Sandro Mikhadi, beserta tim, kami mengembangkan sistem analisis gerak berjalan manusia berbasis kamera video dan personal komputer untuk memperoleh karakteristik gait dengan harga terjangkau, namun dapat berfungsi sesuai dengan kebutuhan. Pengembangan dimulai dari sistem 2 dimensi dan dilanjutkan dengan sistem 3 dimensi. Meskipun sederhana, sistem dikembangkan mempunyai keandalan yang baik dan cukup memadai untuk menjadi acuan. Untuk tahap awal, tubuh manusia dimodelkan sebagai benda jamak sederhana terdiri dari 5 segmen. Dan selanjutnya untuk memperoleh parameter yang lebih banyak dikembangkan model 7 segmen. Perbandingan antara hasil yang diperoleh dengan referensi ini menggambarkan gaya reaksi tanah, menunjukkan kesesuaian yang baik, hingga algoritma yang dikembangkan untuk 2 model di atas dapat digunakan untuk gerak berjalan. Sekali lagi, sistem sederhana tapi cukup andal.
Hadirin Ibu Bapak sekalian yang saya hormati, selanjutnya izinkan saya memberikan gambaran melalui cuplikan video ini dari acara tahukah Anda yang ditayangkan di bulan Oktober 2010. Saya masih berhubungan dengan kesehatan. Untuk menemukan solusi masalah kesehatan, berbagai cara dilakukan. Tidak jarang dokter melakukan analisa dengan meneliti anatomi atau bentuk tubuh dan juga gerak manusia untuk mengidentifikasi ketidaknormalan. Nah, untuk memudahkan proses identifikasi tubuh pasien inilah dikembangkan perangkat analisis gerak 2 dimensi. Perangkat ini biasanya digunakan untuk mendeteksi kelainan tulang maupun fisioterapi pada penderita stroke. Anatomi atau bentuk tubuh manusia dan gerak manusia mempunyai aplikasi luas dalam kesehatan. Misalnya untuk diagnostik medik. Informasi posisi dan orientasi sambungan tubuh pasien sangat penting bagi dokter dan terapis untuk mengidentifikasi ketidaknormalan. Untuk memudahkan proses identifikasi tubuh pasien inilah, Fakultas Teknik Mesin dan Dirgantara Kelompok Kerja Perancang Mesin ITB mengembangkan perangkat analisis gerak 2 dimensi. Dengan menggunakan citra digital, alat ini mampu mengolah data menjadi besaran khusus untuk mengukur kesempurnaan tubuh manusia. Yang kita pakai kembangkan di sini adalah analisis gerak berbasis optik kamera, merekam gambar yang kamera itu menjadi disimpan di komputer, tapi juga dilakukan tracking. Ada sistem mengikuti titik-titik pengamatan pada tubuh manusia. Kata dokter, memang kedokteran itu ada titik-titik yang penting yang bisa kemudian dari sana ditemukan besaran-besaran itu. Proses kerja perangkat ini sederhana. Penanda atau marker diletakkan pada tubuh manusia, tepatnya pada bagian pinggul, paha, dan betis. Karena berfokus pada bentuk tulang kaki manusia, alat ini kerap digunakan untuk mendeteksi kelainan tulang maupun fisioterapi yang dilakukan pada penderita stroke. Setelah alat ini ditempelkan, pasien diminta berjalan pada lintasan khusus. Menggunakan kamera yang terkoneksi dengan komputer, data akuisisi diproses. Cahaya berpendar pada tubuh pasien inilah yang nantinya menjadi angka-angka untuk mengukur tingkat kesehatan dan kesempurnaan anatomi tubuhnya. Nah, dengan menggunakan aplikasi Kinematic and Dynamic Analytics of Human Gait 2 dimensi ini, langkah kaki manusia bisa dilihat dengan kecil. Pergerakan skeleton, kaki kanan dan kiri semuanya mendapatkan hasil presisi dengan ketidaktepatan maksimal 5%. Data-data inilah yang kemudian digunakan sebagai acuan untuk mendeteksi penyakit dan sebagai bahan pengamatan dalam masa terapi penyembuhan pasien. Keren nih. Baik, hadirin yang kami hormati, demikian tayangan singkat yang kami harapkan dapat memberikan gambaran lebih baik tentang sistem yang dikembangkan. Kemudian, sistem ini bersama dengan Dr. Marina Mulyono, SPLM, dan tim dari bagian ilmu kedokteran fisik dan rehabilitasi Rumah Sakit Hasan Sadikin digunakan untuk mengumpulkan basis data gait normal orang Indonesia berdasarkan jenis kelamin dan kelompok usia. Penyusunan basis data gerak berjalan normal orang Indonesia sangat diperlukan untuk kuantifikasi parameter gerak berdasarkan anatomi orang Indonesia dan diharapkan dapat dijadikan rujukan dalam melakukan diagnosis dan merancang protokol terapi rehabilitasi medik antara lain untuk penderita stroke, cerebral palsy, dan skoliosis. Hasil pengukuran 300 subjek ini merupakan awal kontribusi bagi pengembangan basis data gerak berjalan normal Indonesia dan merupakan basis data yang pertama kali tersedia. Basis data yang diperoleh menunjukkan rata-rata orang Indonesia jika dibandingkan dengan bangsa lain mempunyai panjang langkah yang lebih pendek dan laju berjalan lebih lambat dibandingkan basis data orang Korea, dan orang Amerika Kadabar. Kami tidak tahu apakah itu memang karakteristik berjalan orang Indonesia, karena mungkin akan perlu diambil data lebih banyak, atau apakah juga suatu saat nanti kalau data kita sudah cukup banyak ternyata orang Batak dengan orang Sunda cara berjalannya. Selanjutnya
kami kaji juga perbandingan antara subjek pria dan wanita. Terlihat bahwa panjang langkah pria lebih besar, juga panjang langkah kelompok umur 15-17 tahun lebih besar jika dibandingkan dengan kelompok umur di bawah 15 tahun. Namun panjang langkah menjadi lebih kecil atau menurun seiring bertambahnya umur. Dari basis data gerak berjalan diperoleh, teramati juga bahwa proses degenerasi orang Indonesia terjadi relatif lebih awal dibandingkan orang di negara maju. Hadirin yang kami muliakan, meskipun parameter 2 dimensi sudah memberikan informasi utama tentang gerak berjalan, model benda jamak 3 dimensi tetap diperlukan untuk melakukan analisis kinematik dan kinetik lebih rinci. Untuk itu dikembangkan sistem penganalisis gerak berjalan 3 dimensi menggunakan 2 kamera dan disusun algoritma kinematik dan kinetik dengan model benda jamak 8 segmen 3 dimensi. Perbandingan gaya reaksi tanah hasil pengembangan sistem analisis gerak dengan referensi menunjukkan kesesuaian yang tinggi. Dengan demikian, sistem analisis gerak yang dikembangkan dapat menghasilkan parameter gap yang cukup akurat walaupun menggunakan instrumen sederhana. Sistem ini juga digunakan untuk mengukur segmen bagian atas tubuh manusia dalam mengevaluasi pengaruh penggunaan beberapa jenis tas punggung terhadap rentang gerak rotasi dada dan panggul. Kegiatan ini kolaborasi kelompok kami dengan Dr. Alwin Tahir, SPKFR, dan PT Tiger. Kegiatan kolaborasi ini kami harapkan dapat membantu industri dalam pengembangan desain tas punggung yang berfungsi baik, nyaman digunakan, dan tidak menimbulkan cedera. Saat ini, sistem analisis gerak berjalan 3 dimensi digunakan untuk memperoleh parameter 3 dimensi gerak berjalan orang Indonesia dalam rangka menyusun basis data yang dapat dijadikan rujukan. Kegiatan dilakukan bersama mahasiswa S3 dan kelompok peneliti biomekanik di FDMD dan institusi mitra. Kami berharap sistem penganalisis yang dikembangkan dapat tersedia untuk digunakan oleh institusi layanan medis di Indonesia untuk keperluan rehabilitasi medik dan desain prostetik. Hadirin yang saya hormati, selanjutnya akan saya sampaikan secara ringkas beberapa kegiatan penelitian lain terkait dengan biomekanik, yaitu alat fiksasi dan analisis tegangan pada jenderal implan. Akibat kecelakaan, sering terjadi patah tulang yang dapat menyebabkan cacat permanen jika tidak ditangani dengan serius. Umumnya, penanganan patah tulang melibatkan alat fiksasi tulang internal atau eksternal sebagai penyangga dalam masa pemulihan. Oleh karena itu, alat fiksasi tulang merupakan peralatan medis yang sangat penting dan memegang peranan besar dalam penanganan patah tulang. Bekerjasama dengan Dr. Hermawan Nagar Rashid, SPOT, dan tim dari bagian ortopedi dan traumatologi FK4, RSHS, dan Dr. Ferry Pilasto, dilakukan penelitian dan pengembangan alat fiksasi internal dan eksternal untuk tulang panjang. Alat fiksasi eksternal umumnya digunakan pada bagian luar tubuh dalam proses penyembuhan tulang yang patah. Salah satu adalah Taylor Space Frame, telah dikembangkan dengan tujuan untuk memperbaiki patah tulang kompleks atau tulang yang mengalami kelainan. Taylor Space Frame merupakan alat fiksasi dengan 6 derajat kebebasan dari 2 cincin yang dihubungkan oleh 6 penyangga atau strap yang dapat diatur panjangnya menggunakan sambungan universal. Tanpa panduan, akan sulit bagi dokter bedah tulang untuk menentukan panjang penyangga agar diperoleh posisi tulang yang diinginkan. Oleh karena itu, dikembangkan suatu perangkat lunak analisis inverse kinematika untuk memperoleh panjang penyangga pada tiap tahapan sampai akhirnya diperoleh posisi tulang yang diinginkan. Diharapkan tidak lunak ini dapat membantu dokter bedah dalam merencanakan protokol pemulihan tulang yang patah. Berikut adalah contoh hasil simulasi perubahan dari posisi awal cincin menuju posisi akhir dan sekaligus memperbaiki posisi tulang yang berdeformasi dalam 5 tahap. Kegiatan lain adalah distribusi tegangan pada implan gigi. Salah satu cara penanggulangan komponen adalah dengan pemasangan implan gigi yang bersifat permanen. Namun demikian, pemasangan implan gigi akan mempengaruhi distribusi tegangan yang terjadi. Bekerja sama dengan Dr. Gantini Suprasta dan tim dari bagian prosedur FK4 dilakukan penelitian tentang distribusi tegangan terjadi
dalam kasus pemasangan implan gigi pada pasien menggunakan teknik rekonstruksi gigi secara digital pada elemen pemilihan. Hasil yang diperoleh dari penelitian ini dapat membantu dokter gigi dalam pengambilan keputusan saat melakukan diagnosis, pemilihan desain implan, dan proses pemasangan yang cocok untuk memperoleh kenyamanan, fungsi kunyah, kecantikan, fungsi bicara, dan atau kesehatan secara keseluruhan pada penderita dengan gigi tiduran, serta meminimalkan efek samping yang mungkin timbul dari proses pemasangan implan gigi tersebut. Hadirin yang kami hormati, demikian uraian singkat tentang beberapa aktivitas kami dalam penelitian bidang dinamika kerja. Selanjutnya, izinkan kami untuk menyampaikan beberapa catatan. Dari berbagai uraian di atas terlihat bahwa ilmu dinamika kerja dapat dimanfaatkan untuk berbagai aplikasi. Berbagai kegiatan pengembangan bidang keilmuan serta penerapannya untuk menumbuhkan kemandirian industri nasional ke depan diharapkan akan berperan dalam mewujudkan visi ITB menjadi simpul pengembangan teknologi dan industri nasional berkelas dunia. Untuk itu kami akan melanjutkan pengembangan pendidikan dan penelitian dalam bidang dinamika beragama untuk berbagai aplikasi, terutama biomekanik dan dinamika kendaraan, bekerjasama dengan peneliti dari berbagai kelompok keahlian di ITB maupun dari luar ITB serta dari industri. ITB dengan potensi keilmuan yang sangat luas berpeluang untuk memainkan peran kunci dalam membangun industri nasional. Pertumbuhan ekonomi Indonesia diperkirakan sangat positif oleh berbagai pihak, hendaknya dimanfaatkan dengan sebaik mungkin melalui peran nyata ITB dalam membangun industri nasional, meskipun barangkali diperlukan berbagai perubahan. Keinginan untuk menguasai kemampuan teknologi dan mengurangi ketergantungan pada produk impor memicu pendirian Pusat Pengembangan Teknologi dan Industri sebagai pusat unggulan nasional di ITB yang dilakukan bersama dengan Kementerian Perindustrian, Kementerian Kesehatan, Asosiasi Industri, serta berbagai pihak terkait. Kesepakatan antara Kementerian Perindustrian dan Institut Teknologi Bandung tentang pendirian Pusat Pengembangan Teknologi dan Industri untuk bidang alat kesehatan dan mesin perkakas telah ditandatangani pada bulan Desember 2011. Dan telah dilakukan berbagai aktivitas untuk mewujudkan pusat tersebut. Pusat akan berperan dalam pengembangan keilmuan institusi serta menunjang tumbuhnya industri nasional agar peningkatan penggunaan produksi dalam negeri dapat terwujud. Selain itu, pusat dapat membantu mewujudkan peran ITB sebagai teknologi innovator dan inkubator untuk mencapai kemandirian teknologi. Kemudian juga dapat berperan memfasilitasi sinergi antara pemerintah, akademisi, dan industri. Pertumbuhan dan kemandirian industri nasional pada akhirnya tentu akan berdampak pada peningkatan ekonomi dan kesejahteraan bangsa. Tentunya perlu disadari kerja keras dan keterlibatan banyak pihak yang saling mendukung adalah hal yang mutlak untuk dapat mewujudkan hal tersebut. Secara khusus, dia bersama dengan peneliti dari berbagai kakak di ITB dan berbagai institusi lainnya, kami ingin terus melanjutkan pengembangan keilmuan dan menggunakannya untuk mendukung industri terkait kesehatan dan alat kesehatan. Bapak Ibu hadirin sekalian yang saya hormati, demikian yang dapat kami sampaikan. Izinkan sebagai penutup saya menyampaikan ungkapan terima kasih pada banyak pihak yang telah berperan dalam karir kami di ITB. Pertama-tama kami memanjatkan puji dan syukur hadirat Allah Arhamar Rahimin atas segala karunia-Nya. Kemudian penghargaan dan terima kasih kami kepada pimpinan dan anggota Majelis Guru Besar atas kehormatan dan kesempatan yang diberikan untuk menyampaikan pidato ilmiah di hadapan hadirin semua. Kami sampaikan takzim dan terima kasih kepada para guru dan pendidik yang dengan tulus ikhlas telah mengasuh, mendidik dan mengajar kami di SD 8, SMP 4, dan SMA 1 Bukit Tinggi. Kami ingin menyampaikan hormat dan terima kasih kepada Profesor Joko Suharto yang telah membimbing dan menginspirasi penulis untuk ikut berkiprah di dunia pendidikan dan tetap tinggal di ITB
Beliau senantiasa memberikan dukungan dan dengan tanpa lelah mengingatkan penulis, mengingatkan kami untuk meraih jabatan guru besar serta kemudian memberikan rekomendasi. Terima kasih juga kami sampaikan kepada Profesor Wiranto Aris Menanda, Profesor Indra Nur Hadi, Profesor Tati Menko, Profesor Permai Iskandar, Profesor Komang Bagiasna atas rekomendasi formal yang diberikan untuk kenaikan jabatan guru besar. Profesor Asok Nida, pembimbing kami saat mengikuti program Pasca Sarjana di University berperan dalam menutup pribadi kami sebagai peneliti. Terima kasih kami juga pada para pendahulu di teknik mesin serta KBK Konstruksi, kakak rancang mesin yang telah memberikan bimbingan dan kesempatan bagi kami untuk berkarya di ITB. Terima kasih juga kepada rekan-rekan kakak perancang mesin atas kerjasamanya. Almarhum Profesor Samudro, almarhum Profesor Darmawan Hasakusumo, Profesor Satrio Sumantri dan Profesor Komang Bagiasna mempersiapkan kami mengikuti program pasca sarjana sebagai staf Pusat Antar Universitas Ilmu Rekayasa pada pertengahan tahun 80-an. Profesor Fidino Harahap, Pak Hadi Suganda, Profesor Bambang Suciarmo, Dr. Abdul Rahim, serta para senior di Lab Surya telah berperan sebagai suri tauladan bagi kami dalam menapaki karir sebagai pendidik di ITB. Terima kasih dan penghargaan kami kepada pimpinan FTMD, Profesor Yana, Dr. Hari Muhammad, Dr. Gunung Prasetyo yang telah bekerja keras untuk mempersiapkan berkas usulan kenaikan jabatan kami. Semoga Pak Hari dan Pak Gunung dapat segera menyusul. Penghargaan kami juga kepada seluruh keluarga besar FTMD dan juga kepada Dr. Dwi Wahyu Sansoko serta keluarga besar FTI atas kerjasamanya selama kami sama-sama duduk di FTI. Selanjutnya, terima kasih kami sampaikan pada rekan peneliti dari berbagai kakar ITB, FK, dan FKG Unpad serta industri atas kerjasamanya. Secara khusus pada Dr. Tata Cipta Dirgantara dan Dr. Sandro Mingradi yang bersama kami dengan tekun menggeluti bidang biomekanik serta para mahasiswa bimbingan yang telah bekerja keras. Tanpa kontribusi mereka semua dan banyak sekali, semua capaian yang disampaikan tidak akan terwujud. Dr. Tata Cipta dan Saudara Ferianto serta para mahasiswa bimbingan juga telah membantu kami mengumpulkan berbagai bahan yang diperlukan untuk tulisan ini. Kami sampaikan juga terima kasih pada rekan dan semua pihak yang terlibat dalam pendirian PPTI tadi, alat kesehatan dan perkakas, ada dari Kementerian Kesehatan, Perindustrian, Asosiasi Industri, dan ada Pak Arif Arya, Pak Prasetyo. Semoga niat baik kita dapat terwujud. Ucapan terima kasih selanjutnya, izinkan saya menyampaikan terima kasih dan syukur kepada kakek dan nenek almarhum Haji Rabani dan almarhumah Haji Saryamin beserta seluruh keluarga besar Rabani, ayahanda almarhum Ahmadudin Datuk Nanggakur dan ibunda Anissa Rabani untuk segenap kasih sayang dan jerih payahnya. Beliau semua dengan kudus dan penuh kasih sayang mengasuh, membesarkan dan mendidik kami, senantiasa mendukung dan mendorong penulis untuk berprestasi hingga mencapai posisi saat ini. Ayahanda Mahyudin yang kalau penulis pulang libur ke Padang telah siap dengan berbagai topik untuk dibahas pada liburan bulan. Dan ibunda yang beberapa tahun terakhir tidak henti-hentinya selalu bertanya kapan. Terima kasih. Kepada adik-adik penulis juga terima kasih atas dukungan dan kasih sayang. Kepada ayahanda Ahmad Suci Sulaiman, Datuk Padiko Sakti, dan almarhumah ibunda R.A. Siti Saleha beserta seluruh keluarga besar, terima kasih banyak untuk perhatian, untuk dukungan dan untuk kebersamaan. Kami merasa sangat bersyukur dianugerahi keluarga yang penuh perhatian. Terakhir, izinkan saya menyampaikan kepada istri tercinta Putri Karim Fatimah Marzuki yang hampir 25 tahun berbagi suka dan duka, dan ananda tersayang Putri Alia Khadidah Ubed Jariah Palarebanam yang mengobati rasa lelah kami. Terima kasih untuk dukungan, pengertian dan kesabarannya menghadapi ayah yang memang sering kurang meluangkan waktu. Semoga
Allah Subhanahu wa taala membalas semua kebaikan tersebut dengan pahala dan kebaikan berlipat ganda serta memberikan rahmat dan berkahnya bagi kita. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih kami atas kesediaan hadirin semua untuk meluangkan waktu menghadiri acara ini serta dengan penuh kesabaran mengikuti acara pidato ini. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian para sekalian, para ketua majelis yang kami hormati, Profesor Andi Isramahidin dengan pengalaman akademiknya yang sangat kaya, atas nama Institut Teknologi Bandung telah menyampaikan pidato ilmiahnya sebagai pertanggungjawaban akademik kepada bangsa Indonesia yang telah pula kita nikmati sebagai kuliah yang sangat berharga pada pagi hari ini. Kami mengundang para hadirin untuk menyampaikan puji serta syukur atas karya-karya yang sangat bermakna dari Profesor Andi Isramahidin sebagaimana yang telah disampaikan. Kiranya rencana ke depan dari Profesor Andi Isramahidin dalam memimpin keilmuannya bersama rekan-rekan koleganya menghasilkan karya-karya terbaik yang lainnya serta bermakna bagi kesejahteraan umat manusia. Hadirin sekalian, serta anggota majelis yang kami hormati, terima kasih atas perhatian serta kesabaran yang telah diberikan. Sebaliknya, mohon maaf jika terdapat kekurangan dalam penyelenggaraan sidang pleno terbuka pada pagi hari ini. Pada akhir sidang ini nanti kami mengundang Profesor Andi Isramahidin beserta keluarga serta Profesor Fatia Marzuki beserta keluarga untuk berdiri di panggung ini guna menerima ucapan selamat dari para hadirin sekalian. Akhirnya, atas izin anggota majelis yang terhormat, dengan ini sidang pleno terbuka Majelis Guru Besar Institut Teknologi Bandung pagi hari ini, Sabtu 13 April 2013 kami nyatakan ditutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.